Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 27 ya. Banyak pengunjung Taman Safari pada Kamis 3 April 2025 ada sebanyak 360 orang. Dengan banyak pengunjung, perempuan adalah 200 orang dan sisanya laki-laki. Maka rasio pengunjung laki-laki dengan seluruh pengunjung Taman Safari pada hari tersebut adalah alright, first of all you need to find out the number of the men here. Oke, totalnya ada 360 orang. 360 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Ya, perempuannya ada 200 orang, yang laki-lakinya kamu nggak tahu. Oke, nah berarti it's just the same with the algebraic expression. You need to leave it alone for the variable. Okay, so it means that you need to move. You need to move the 200 to the left side. So, karena ini awalnya positif ya, bilangan positif pindah ke sini menjadi negatif atau menjadi pengurangan. 360 dikurangi 200 akan sama dengan jumlah laki-laki. Nah, berarti ada berapa orang? 160. Oke, ada 160 orang. Alright, but it's not the question. The question is about the ratio. So, when we talk about the ratio, you need to mind about what is the first subject that is mentioned in the question. Okay, because whenever you switch that, it will be wrong. Okay, because ratio is related to division. When you divide 6 with 3, it will be different when you divide it with 3 by 6. Okay, so you cannot switch that. You cannot switch the place. Okay, nah di sini permintaannya adalah rasio laki-laki dengan seluruh. Laki-laki dengan seluruh, berarti laki-laki berbanding dengan yang seluruh. Oke, keseluruhan semuanya. Laki-lakinya ada berapa? 160. Berbanding keseluruhannya berapa? 360. So please don't write the number of the woman. Oke, you need to write down the number of all visitors. Oke, berarti 160 dibagi 360. But is this the end? No. You need to simplify that if it is possible. Oke, nah berarti 160 ini bisa diubah menjadi seperti ini ya, supaya memudahkan kalian untuk melihat simplify-nya gimana, gitu ya. First, kita bisa lihat nolnya sama-sama bisa dicoret. Oke, berarti tinggal 16 dan 36. Alright, whenever you want to simplify numbers, you need to find out the GCF or greatest common factor or the biggest number that can divide both of them. Oke, nah 16 sama 36 itu sama-sama bisa dibagi berapa coba? Kalian bisa berpikir sendiri dulu ya. Nah, itu nanti kalau sudah ketemu, kalian akan mendapat rasionya gitu ya. Nah, GCF-nya mereka itu adalah 4 ya, sama-sama dibagi 4. Nah, kalau sudah dibagi 4, 16 bagi 4 dapat 4. Per 36 dibagi 4, 9. Oke, nah setelah ini kalian ubah lagi ke dalam bentuk rasio. 4 berbanding 9 ya, karena rasio itu bentuknya dalam pembagian seperti ini, bukan dalam pecahan gitu ya. Jadi jawabannya 4 banding 9. And please don't switch the numbers. Again, don't switch the number. If you write down it as 9 to 4, it will be wrong, right? You need to remember that very well. Oke, nah sekarang nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Alright, we talk about the Cartesian plane here. So you can see that there are x-axis and also y-axis, just like what I have taught to you. Oke, sekarang kita baca baik-baik soalnya ya. Tito gemar sekali makan. Di hari ulang tahunnya, ibu membelikan dia berbagai makanan yang diletakkan di berbagai titik. Tito mulai mulai dari memakan kentang goreng. Oke, Agus ini to write it down first. Dia awalnya dari kentang goreng, lalu dia pergi ke selanjutnya dia pergi ke setelah makan kentang goreng, ia berjalan menuju es krim coklat. Es krim coklat. Oke, lalu setelah es krim coklat, dia memakan pizza. Oke, pizza. Oke, lalu setelah makan pizza, Tito berjalan lagi menuju cupcake hijau. Cupcake hijau, cupcake hijau. Lalu setelah itu kembali ke posisi kentang goreng lagi ya. Lalu dia kembali lagi ke kentang goreng. Oke. Nah, berapa banyak langkah yang dilalui oleh Tito jika satu kotak sama dengan satu langkah? Alright, in here you need to find out how many steps of Tito that he need to
what is it, walk, ya, dari awal kentang goreng ke es krim ke bla 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 sampai ke kentang goreng lagi. Oke, first of all you need to find out the what is it, the icon of the French fries. Berarti kan ada yang di sini ya. Nih, ini dia awalnya dari sini. Oke, nah sekarang kita ke es krim coklat. Es krim coklat ada di sini. Ya, di sini. Nah, berarti stepnya berapa? Kita mulai dari sini ya. Dia mulai dari koordinat berapa coba? Ingat, kalau kita nulis koordinat, itu nulisnya X, Y. Dia ada di X1, X1 dan Y8. Ya, 1,8. Nah, berarti sekarang kita jalan nih ke coklat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah turun 5. Ya, turun 5 kali. Apakah perlu turun lagi? Tidak. Ya, karena coklatnya sudah setara. Nah, lalu setelah 5 langkah kita ke kanan. 5, lanjut ya. 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudah 10 step. Oke, kita boleh tulis di sini supaya nggak lupa. Lalu sekarang dari es krim coklat ke pizza. Pizza. Oke, here's the pizza. Oke, berarti kita jalan lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah setara ya untuk X-nya. 4, 5, 6. Berarti dari coklat, es krim coklat ke pizza itu adalah 6 langkah. Oke, lanjut lagi ke cupcake hijau. Cupcake hijau ada di atas di koordinat 4,10 ya. Lalu kita coba lagi, boleh kan mau ke kiri dulu boleh, mau ke naik dulu juga boleh, sama saja nanti hasilnya ya. Oke, kita dari pizza ke cupcake hijau, saya akan pergi ke atas dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah setara ya Y-nya. Lanjut, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti 9 langkah. Terakhir dia balik lagi ke kentang goreng. Oke, berarti kita lanjut lagi. 1, 2, 3. Sudah setara untuk X-nya. 4, 5. Berarti banyak steps-nya adalah jumlah dari semua angka ini. 10 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 5. Ya, 10 tambah 6, 16 tambah 9, 25 tambah 5, 30. Berarti langkah yang harus ditempuh oleh Tito adalah 30 langkah. Gitu ya. Itu cara ngerjainnya. Oke, lanjut nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Banyak kubus dalam gambar tersebut adalah, I hope you are not getting tricked by the question. So, what is it? You need to remember when we can see the upper part of the cube, it means that there are some cubes at the below part of it. Am I right? So, jadi sebenarnya kan di dalam sini, ini kalau misalkan saya gambar gitu ya, ini kan sebenarnya akan seperti ini nanti gambarnya. Ya, ada kubus-kubus lain di dalamnya. Gitu ya, ada kubus-kubus lain di dalam kubus tersebut. Nah, you need to mind about that. Because we need to find out the correct number of the cube. Oke. Nah, ya saya hapus dulu. Jadi kalian harus bisa imagine. Oke, imagine the cubes. Alright. Nah, kita mulai dulu dari yang sini ya. Ini ada 1, 2, 3. Kalian bisa lihat ke kanan pun juga ada 3 lagi ya. Ada 1, ini yang ini. 1, 2, 3. Dan di bawahnya pun pasti akan ada 3 kotak lagi. Nah, berarti untuk yang row belakang ini ya, yang sebelah sini, itu akan ada 9 kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nah terus habis itu row yang kedua. Row yang kedua yang sebelah sini, ini kan berarti 1. Lalu yang sini adalah 1, 2, 3. Berarti di bawah sini akan ada sebuah kubus, ya kan? Dan di sini ada 2 ya, maksudnya 1, ini ada dua kolom. Berarti yang di sini akan ada 3, yang di sini pun juga akan ada 3. 3 tambah 3, 6, tambah 1 yang di sini, jadi 7 ya. Baris yang kedua di sini itu ada 7 kubus. Oke? Oke, terakhir yang di depan. Tinggal yang di depan ya. Yang di depan yang di sininya nggak ada, kosong. Yang di sini kan kosong, tidak ada. Ya, berarti sudah dihiraukan saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang di sini ada 4 kubus. Berarti you just need to add them up. 9 ditambah 7 ditambah
4. 9 tambah 7, 16 tambah 4, 20 kubus. Berarti jawabannya 20. Oke, please you can find out some questions that are similar with this because there are a lot of questions like this in the Google, so you can try to practice by yourself. Oke? Nah, lanjut nomor 30. Alright. Dalam sebuah mesin permen terdapat berbagai macam permen, di antaranya adalah permen berbentuk hati, spiral, dan juga lingkaran. Banyak permen berbentuk hati ada 18, yang spiral ada 15, dan yang lingkaran ada 27. Maka peluang terambilnya satu buah permen berbentuk hati adalah, oke, saya sudah jelaskan sebelumnya ya tentang peluang. Nah, jadi kalau peluang itu lagi-lagi rumusnya adalah PA itu sama dengan NA per NS. Remember, NA itu adalah banyaknya kejadian yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah satu buah permen untuk berbentuk hati. Berarti yang berbentuk hati ada berapa di sini? 18. Berarti NA-nya 18. Oke, per NS itu adalah jumlah semua kejadian yang mungkin terjadi. Semua kejadian itu berarti artinya permen apapun bisa terambil. Which means it's the total number of the candies. Ya, dari mulai yang hati, spiral, dan juga lingkaran. Berarti yang bawah itu adalah 18 ditambah 15 ditambah 27. Oke, 18 per 18 tambah 15, 33. 33 tambah 27 akan menghasilkan 60. Gitu ya. Nah, it's not the final anyway, because whenever you can simplify the numbers, please simplify that. Because the question will ask that, okay? Nah, 18 sama 60. Again, you need to find out the GCF or the greatest common factor, the biggest number that can divide both of them. So it means the biggest number that can divide 18 and also 60. Berapa coba? Berarti adalah 6, ya. 6. Sama-sama dibagi 6, ini juga dibagi 6. 18 dibagi 6 adalah 3 per 60 dibagi 6 adalah 10. Jadi, probability or peluang dari terambilnya satu buah permen hati dari mesin tersebut itu adalah 3 per 10. Gitu ya.